Pergi. Lepaskan aku tidak mau aborsi. Apa yang kau katakan, anak haram kecil? Kau telah mempermalukan keluarga Wan kami. Hari ini jika kau tidak meninggalkan anak haram ini. Kau jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Pergi, pergi, pergi. Anakku masih hidup. Aku tidak bisa membunuhnya. Lepaskan aku, lepaskan. Pak Tua, Pak Tua. Kau bagaimana? Sipat tangkap dia, jangan bayarkan dia lari. Aduh, Siapa? Siapa di sana? Tolong aku. Nona, apa yang terjadi denganmu? Nona, apakah kau akan melahirkan? Ambulans mana? Cepat panggil ambulans. Kondisi jalan hari ini, ambulans butuh lebih dari 1 jam untuk sampai. Wanita hamil tidak akan bertahan selama itu. Aku dokter, bisa membantu persalinan. Cepat ambil selimut. ayo, baringkan wanita hamil. Para pria berbalik, pegang payung untuk melindungi wanita hamil dari hujan. Nona jangan takut, kami semua di sini. Dorong, dorong. Nona Ruan, anakmu Yuan Bao. Sudah cukup umur? Tampaknya lebih kecil dari anak seusianya. Sekitar 1 lingkaran. Cukup. Kepala sekolah. Jangan lihat Yuan Bao kurus. Tapi otaknya sangat cerdas. Sudah hafal di luar kepala. Jika bukan karena biaya TK di pusat kota Jinhai sebulan setara dengan gajiku setengah bulan lebih, bagaimana mungkin aku berbohong tentang usia Yuan Bao? Dan langsung melompat ke kelas 1 SD. Kakek kepala sekolah, aku bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan sampai 100. Dan pernah ikut lomba berhitung cepat. Dari riwayat, memang cukup lincah. Tapi sekolah kami punya aturan, tidak hanya untuk anak. Tuntutan untuk orang tua juga tinggi. Pekerjaan stabil. Bukti penghasilan tahunan, dan keluarga lengkap. Beberapa hal ini tidak boleh kurang. Situasimu sebagai ibu tunggal tidak terlalu sesuai. Yuan Bao, kau main dulu di luar. Ibu masih ada urusan. Ya baik mama. Pergilah. Kepala sekolah, benar-benar tidak ada cara lagi? Sebenarnya ada solusinya, tapi harus bayar biaya sekolah pilihan sebesar 100.000. Ini peraturan sekolah, aku tidak bisa mempermudah. 100.000? Kakek, otakmu kenapa lagi? Ngurus bisnis kok malah ke sekolah? Sekolah Kessel kenapa? Kessel tapi penuh semangat, di mana-mana terdengar. Tawa riang anak-anak. Setiap orang memanggilku kakek. Tidak seperti di villa yang dingin, bahkan tidak ada kehangatan manusia. Baiklah. Kalau kau suka dipanggil kakek oleh anak-anak, aku akan memutar lagu. 7 biar kecil, di tilangmu. Biar kecil. 7 bunga di 1 tangkai. Jangan ganggu aku. Anak durhaka, kau sengaja ingin membunuhku? Kau tahu, keluarga MU karena gen resesif.
Hanya punya satu keturunan selama 99 generasi, cepatlah menikah. Dan beri aku cicit. Usiaku sudah tua. Berapa hari lagi aku bisa hidup? Katakan, siapa yang menabrak kakak Yansu sampai masuk rumah sakit? Di mana kamar perempuan jalang itu? Nona Fang. Ini privasi pasien, kami tidak bisa. Oh, Sebaisi. Kau tahu siapa aku? Dalam 3 detik, kalau tidak memberitahu nomor kamarnya. Percaya tidak aku akan memecatmu? Aku akan segera cek. Ketemu di kamar 606. Kakek, Kau masih ingat aku kakekmu? Lihat, keluarga MU. Tidak punya keturunan, tapi kau malah hampir membuatku yang sudah tua mengantarmu yang masih muda. Kau sudah besar, kok bisa jatuh? Dari tangga sampai terluka? kakek, kau salah, yang jatuh bukan aku. Itu anak kecil, aku bahkan tidak menyentuhnya. APA. Kalau anak itu yang jatuh, kenapa kau yang masuk rumah sakit? Anak siapa ini? Kakek. Aku bilang, kau mungkin tidak percaya, aku bahkan tidak menyentuh anak itu. Tapi saat aku melihat luka, anak itu, seluruh tubuhku sakit sekali, seolah-olah yang jatuh adalah aku. Maksudmu, anak itu jatuh di depanmu. Lalu kau merasakan sakit yang sama? Jangan-jangan. Berikan tanganmu. Benar, ini dia. Ini adalah tanda genetik synesthesia keluarga mu yang diwariskan. Tanda genetik synesthesia. Yansu, kamu punya anak laki-laki? APA. Kamu main-main lagi denganku. Selama beberapa tahun ini, aku bahkan tidak menyentuh tangan perempuan. Assistant Fang. Ya, ambilkan silsilah keluarga MU dari ruang kerjaku. Ya, Direktur. Alasan keluarga MU hanya memiliki satu keturunan selama 99 generasi adalah karena kita memiliki gen sinestesia tersembunyi. Ketika ayah dan anak terhubung, anak dapat merasakan apa yang dirasakan ayah. Bahkan dapat membimbing ayah. Tapi, peluang warisan genetik ini sangat langka. Aku ingat terakhir kali. Silsilah mencatat kakek buyutmu. Dan kakek buyut-buyutmu, mereka selamat dari perang berkat sinestesia ini. Dalam perang berkat sinestesia. Nah, aku tidak salah ingat. Ini luar biasa. Jadi, yang kutabrak adalah anakku sendiri. Mungkinkah wanita 5 tahun lalu itu membantuku menetralkan racun? Aku akan membalas budimu. Ini adalah pusaka keluarga kami, kuberikan padamu. Hei, hahaha. Bagus sekali. Keluarga MU akhirnya memiliki penerus. Aku bisa menggendong cicit. Siset, siset, siset. Kakek. Kakimu. Sudah saatnya begini, kamu masih peduli dengan kakiku? Keluarga MU. 99 generasi, hanya satu keturunan. Sekarang akhirnya ada tunas harapan ini. Cepatlah bangun dan jemput cicitku. Baik. Baik. Asisten Fang, di kamar mana anak itu sekarang? 606. Kita berangkat sekarang ke kamar 606. Untuk menjemput anakku. Pulang. Nak, ayah datang menjemputmu pulang. Di sini ya. Bos MU, aku baru saja menemukan gedung rawat inap tempat pangeran kecil berada. Tidak sama.
dengan gedung ini. Dan, perawat bilang setengah jam lalu. Mereka sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar? Ya, kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Sepertinya penyakit anakku belum sepenuhnya sembuh. Asisten Fang, Ya, blokir semua kereta cepat, bandara, stasiun kereta api, dan pintu masuk pelabuhan dalam waktu sesingkat mungkin. Gunakan semua kekuatan untuk menemukan anak saya. ya. Pamandan Bibi, lihat sini. Sosis bakar buatan mamaku, enak banget. Sosis bakar buatan mamaku. Enak banget. Anak ini sangat pintar, masih kecil sudah bisa bantu ibu berjualan. Bos, ambilkan kami 2 tusuk ya. Baiklah. Asal hari ini bisa jual 20 tusuk lagi. Bisa beli obat impor untuk Yuan Bao. Yuan Bao hebat sekali. Mama, bintang itu jatuh. Astaga, pantas saja orang terkaya di ibu kota. Cari anak saja. Bisa seheboh ini. Kalau berhasil menemukan yang master, hadiahnya pasti jumlah yang fantastis. Ayah, Mama, kalau aku hilang, apakah ayah juga akan mencariku dari langit? Bodoh, meskipun bukan ayah, mama. Bahkan harus ke langit atau laut, pasti akan menemukanmu. Mama, kalau aku menemukan yang master keluarga MU, apakah Mama tidak perlu lagi carry kerja siang hari, jualan malam hari? Sesulit ini? Bodoh, ngomong apa, mama? Sama sekali tidak merasa sulit di hati mama. Yuan Bao lebih berharga daripada yang master keluarga MU. Di hati Yuan Bao, Mama juga yang paling berharga. Mama, ini perusahaan baru yang Mama cari? Perusahaan baru? Besar dan cantik sekali, Mama hebat. Apakah Anda adalah Nyonya Ruan Singhi? Silakan ke sini, isi formulir pendaftaran. Oh ya, perusahaan kami punya aturan, jam kerja. Tidak boleh membawa anak masuk. Anaknya hanya mau ke toilet, ayahnya sudah menunggu di luar. Sayang, kamu ke toilet dulu, lalu cari tempat. Tunggu dengan baik, mama akan menjemputmu. Setelah pulang kerja, ya, ayo pergi. Mener Fang, ini sekretaris baru direktur utama, Ruan Singhi. Silakan serahkan tugas padanya. Wah, siapa ini? Jadi tidak bisa cari uang dengan tipu muslihat. Sekarang jadi sekretaris? Tidak bisa, demi biaya pengobatan Yuan Bao. Aku harus sabar. Manajer Fang, aku buru-buru mengumpulkan uang ganti rugi untukmu. Kedepannya, mohon bimbingannya. Sekarang tahu minta maaf, ngapain aja dari tadi? TAPI. Atasan langsungmu adalah Kak Yansu sendiri. Kamu menabraknya sampai seperti itu, pasti dia akan Mengeluarkanmu dari perusahaan. Bos Mu Datang. Ini sinestesia. Membuktikan anakku ada di sini. Asisten, Ada. semua bodyguard, semua halte bus. Stasiun MRT, oh iya. Dan juga pintu masuk gedung kantor, harus menemukan si kecil. Untukku. Siap, jalan. Bos MU, pergelangan tanganmu tidak apa-apa? Mau tidak? Saya bantu membalutnya? Aneh, dia memberiku perasaan yang sangat familiar. Yuan Bao. Kak Yansu, wanita ini sama sekali tidak berpengalaman. Dia juga membawa anak, dia sama sekali tidak cocok untuk posisi sekretaris direktur. Bos MU, saya dan anak tinggal di sekitar sini. Saya bisa datang kapan saja.
Kalau begitu saya tanya, saat anakmu demam, kamu akan izin tidak? Kalau perusahaan menyuruhmu dinas luar, kamu akan tinggalkan anak tidak? Saat anak pulang sekolah, kamu bisa lembur tidak? Saya. Lihat kan, tidak bisa kan? Lebih baik kamu kembali berjualan saja. Saya tanya ya. Kalau ada seorang anak berusia 6 tahun, tiba-tiba terjatuh dan berlutut. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin karena lari terlalu cepat, tidak sengaja tersandung. Penghalang jalan. Asisten Fang, cari lebih teliti di area yang ada penghalang jalan. Sayap. Baik, kamu diterima. Setelah daftar, temui saya di lantai 13. Benarkah? Terima kasih Bos MU. Dia langsung diterima begitu saja. Interview apa ini? Conan. Bos MU sedang mencari putra kecilnya yang hilang. Dia ingin belajar dari sekretaris ruan. APA? Bos MU punya anak? Tidak Bol, aku tidak Bol membiarkan wanita manapun menggantikan posisiku. Xiaolin, bantu aku selidiki anak Bos MU. Siapa sebenarnya, lalu habisi sampai ke akar-akarnya. Selamat pagi Bos MU. Duduk. Rasanya terlalu seremonial, semoga. Yuan Baoku besar nanti. Bisa juga jadi bos yang galak. Musim baru ini, aku berencana membuat merek pakaian anak. Sekretaris Ruan. Sesuai dengan kondisimu, jelaskan padaku. Apa model musim panas yang paling disukai anak usia 6 tahun? Aku, Iya. anak usia 6 tahun sedang suka berdandan. Seperti anakku, suka pakai warna-warna cerah yang muda. Suka pakai setelan. Kadang suka diam-diam pakai rok kecil. Beritahu Departemen Desain, segera tambahkan model rok untuk anak laki-laki. Bukan, Bos MU. Maksudku Yuan Baoku kadang begitu. Ini tidak umum. Tidak apa, kurasa anakku pasti lucu pakai rok. Yuan Bao, kenapa dia di sini? Berdasarkan laporan keuangan musim lalu, jika minggu ini bisa terus seperti ini, grup kita akan mencapai kemajuan yang sangat besar. Tidak apa, lanjutkan. Bos MU musim depan, aku. Apa ada masalah dengan laporanku ini? Tidak ada, hanya mataku kemasukan debu. Baik-baik. Mari kita lanjutkan. Bos MU, kami sudah mencari di sekitar. Tidak menemukan jejak Tuan Kecil. Tapi menurut Hair, pagi ini ada anak laki-laki 6 tahun. Masuk ke gedung grup MU. Ternyata anakku ada di gedung ini. Aneh, aku baru saja melihat bayangan orang tadi. Bos MU, petugas kebersihan melaporkan Tuan Kecil. Ada di gedung kantor area A. Segera kirim orang, jaga semua pintu masuk dan keluar area A. Aku segera sampai. Rapat selesai. Aku kaget, kukira. Dia tahu aku bawa Yuan Bao ke kantor. Untungnya anak ini pintar. Lalu memanfaatkan punya anak untuk menyenangkannya. Menjadi sekretaris pribadinya, sekarang berani melanggar peraturan perusahaan. Hari ini hari pertamaku kerja, tidak tahu, Mener Fang. Besok pasti akan lebih hati-hati, tolong. Lepaskan Yuan Bao. Melepaskanmu, melihatmu menggunakan nama anak. Mendekati Yansu, bahkan diterima secara istimewa. Nona Fang, aku benar-benar tidak menggoda Bos MU. Setiap kali memikirkanmu dan Yansu akrab, aku ingin menghajarmu. Dipotong-potong menjadi 1000 bagian. Kakek, kenapa kakek di sini? Wah, aku dengar kabar tentang cucu cicitku sudah ketemu. Masa aku nggak datang? Area yang harus kita cari itu seluas 88 lantai. Kakek nggak kuat, badan kakek bisa ambruk. Hei, dasar anak kecil. Siapa yang kau remehkan? Kakekmu ini. Juara renang musim dingin. Baiklah.
Kalau gitu kita bagi 2 tim. Oak. Hari ini, cucu cicitku harus pulang ke rumah. Ayo. Bos MU, kenapa? Bahaya. Yuan Bao dalam bahaya. Kita harus cepat menemukannya. Yuan, di wilayah keluarga MU, berani-beraninya menyentuh cucu emas keluarga MU. Pei Chenggan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kita sudah mencari di mana-mana, si bocah kecil ini. Ada di mana sih? Kita sudah menyisir lantai 12. Dan lantai 13, kelas kantor di atas. Belum diperiksa. Ada yang bisa dihubungi di lantai 13? Lantai 13 itu bagian pemasaran. Manajer Fang ada di sana. Cepat. Telepon dia sekarang juga. Siap, Bos MU. Halo. Kakek MU, ini sekretaris Ruan. Dia bawa anaknya ke kantor. Melanggar peraturan perusahaan, makanya aku. Anak buah. Kempolkan senua yang berani menyentuh dan kunci mereka. Siap, Direktur. Ini menyangkut keturunan keluarga MU, jangan ada yang lolos. Serpu. Bicara. Siapa yang menyuruh kalian hari ini? Nggak ada yang mau ngaku ya? Bawa mereka semua, puang kelot cari makanan hiu. Sayap. Chenggan. Aku ngaku, aku akan cerita semuanya. ITU. Cepat bicara. Director. Ada apa sampai panik begitu? Apa sudah ketemu? Identitas Yuan Bao sudah terbukti, Direktur MU. Setelah penyelidikan mendalam, kami tidak menemukan data bahwa Yuan Bao adalah anggota keluarga MU. Dan di lengannya juga tidak ada tanda telepati keluarga MU. Jadi, Yuan Bao mungkin bukan anak bos MU. Apa katamu? Tidak, ini mustahil. Sebelumnya ciri-ciri Yuan Bao jelas-jelas. Tanda-tanda sinestesia, mana mungkin? Bukan keturunan keluarga MU. Tapi, suster sudah konfirmasi berulang kali, memang tidak ada tanda apapun. Suster tidak paham rahasia keluarga MU. Aku harus lihat sendiri. Terima kasih banyak atas kerja keras. Semua selama ini. Sebenarnya acara team building hari ini sederhana saja, ingin membuat semua senang. Bersenang-senang. Tepuk tangan. Tidak mau minum segelas denganku? Kamu masih muda. Tapi boleh santai saja. Berapa hasil penjualan kali ini? Sedikit, sangat sedikit. Kamu? Tidak apa, semuanya akan lebih baik. Baik, kalau begitu mari kita angkat gelas. Bersulang. Angkat gelas. Kakak Yansu, kamu akan segera jadi milikku. Oke. Kalian lanjutkan saja. Mana orangnya? Kak Yansu. Kalau ketemu orang lain, habislah. APA, Fang, UN. Berani sekali kamu. Berani memberi obat pada Yansu. Kakek MU, aku tidak sengaja. Masalah kamu Yuan Bao. Belum aku hitung, sekarang menggunakan masa lalu. Untuk mengalihkan perhatian, minta ampun. Kakak Yansu, aku tidak. Percayalah padaku. Mana mungkin? Ruan Xinghe, keberuntunganmu sudah habis. Ayah, aku hancur. Sepertinya aku memukul cucu satu-satunya. Kakek Mew. Sekarang dia di rumah sakit. Gimana, ayah? Tolong selamatkan aku. Kapan keluarga MU punya cucu? Tidak tahu, tapi kakek MU bilang akan memblokir semua yang pernah menyakitinya. Sudah tes DNA? Sudah konfirmasi? Belum. Kalau begitu,
Kita masih punya kesempatan mengacaukan situasi. Fang, Yuen. Di mana ibu dan anaknya sekarang? Di desa Persik. Baik, segera kirim orang ke desa Persik. Bawa mereka kembali. Di sana. Kakek, kata-kata Fang Yuan. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jangan-jangan dia curang. Tenang. Gen sinestesia keluarga MU tidak bisa dibohongi. Setelah mereka tiba, kita bisa langsung tes. Yuan Bao. Yuan Bao ku mana? Yuan Bao. Hai, Bos MU. Yuan Bao gimana kabarnya? jangan panik dulu. Yuan Bao baik-baik saja. Dia sedang istirahat sekarang. Bos MU, aku mohon. Bawa aku temui Yuan Bao. Aku mau jagain dia. Baiklah, sekarang juga aku antar kamu. Hati-hati. Kakek. Kenapa nggak boleh nungguin di dalam? Bukannya kakek juga suka Yuan Bao? Aku memang suka Yuan Bao, tapi dia kan bukan anak keluarga MU. Ini tidak boleh tersebar. Lebih baik kita pulang ke keluarga MU dulu. Tapi ibu dan anak itu sekarang. Sudah, aku tahu maksudmu. Sekarang bukan waktunya untuk mengikuti perasaan. Tunggu sampai Lin Yu dan anaknya tiba. Semua akan jelas dengan sendirinya. Baiklah. Kakek, jangan mainin kalung itu terus. Lin Yu. Ini ayah si anak, CEO grup MU saat ini. Nguyen Su. Luan Singhi si cewek kecil itu. Ternyata dulu pacaran sama cowok ganteng begini. Kaya dan berkuasa lagi. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Kakek MU, Kak Yansu. Ini Lin Yu dan anaknya. Kamu benar-benar wanita itu waktu itu? 5 tahun lalu, setelah malam di Bukit Tauhua, kamu menghilang. Aku cewek, hamil duluan sebelum nikah. Di desa jadi bahan gunjingan. Ini pemberianmu dulu. Ini cincin giok warisan keluarga MU. Kamu benar-benar wanita itu. APA? Caramel. Luan Singhi si cewek kecil itu, 5 tahun lalu. Tidur sama cowok liar, ternyata sekarang. CEO grup MU, Nguyen Su. Benar. Kenapa nasib cewek itu bisa bagus banget? Jadi sekarang ada kesempatan buat kamu gantikan dia. Maksudnya? Keluarga MU sekarang tidak tahu bahwa wanita itu dulu adalah Luan Singhi. Mereka hanya tahu. Dia adalah seorang pemetik jamur dari desa Tauhua. Barang ini adalah peninggalan pria liar itu. Untuk Luan Singhi dulu. Dulu, karena lihat ini berharga, aku langsung merampasnya. Benar, ini adalah pusaka keluarga MU. Dengan ini, ditambah bukti-bukti palsu ini, pasti bisa menipu kakek dan cucu keluarga MU. Luan Singhi, seumur hidupmu. Jangan harap bisa mengalahkanku. Kakek MU, ini laporan tes DNA. Kakak Yansu dan anak ini. Benar, ini dia. Ini adalah ciri khas. Koneksi empati keluarga MU. Xiao Di memang keturunan keluarga MU. Bahkan ada reaksi. Benar-benar langit sedang membantuku. Jadi, kekacauanku selama ini karena anak ini. Keluarga MU akhirnya punya penerus. Dengan begitu banyak bukti di depan mata. Apalagi yang harus kusangsikan? Asisten Fang. Ya. Siapkan propaganda di seluruh kota, rayakan kepulangan pangeran kecil. Sayap.
Bos, minta 2 sosis. Oh, baiklah. Cincin giok mama kenapa ada di sana? Yuan Bao, bantu mama sebentar. Baik, mama. Bukankah itu mobil khusus keluarga MU? Katanya cuma satu-satunya di kota ini. Benar kan? Wanita itu siapa ya? Bisa menikah dengan bos MU. Mama, Yuan Bao kok rasanya beda dengan sebelumnya ya? Biar mama lihat. Apa karena Yuan Bao pakai sepatu olahraga baru? Ini hari ini? Kok bisa begitu ganteng sih? Hihi, Yuan Bao. Aku tanya ya. Kalau ada anak umur 6 tahun, tiba-tiba jatuh berlutut. Kira-kira apa penyebabnya? Untuk kuartal baru nanti, aku rencana buat merek baju anak. Sekretaris Ruan, sesuai pengalamanmu, jelaskan padaku. Model musim panas apa yang paling disukai anak 6 tahun? Ternyata bos MU mencari anak muda itu. Ternyata anak Lin Yu. Ada apa? Siapa yang membicarakanku? Oh, tidak apa-apa. Lanjutkan. Ada apa? Jangan-jangan Xiao di dalam masalah? Para peserta, sudah siap? Bersiap! Yuan Bao, sudah siap? Dengarkan aba-aba mama. Siap. Mulai. Ye. Bersiap. Semangat Yuan Bao. Semangat mama. Ayo. Mulai. Anak-anak Xiaodi, kalian baik-baik saja. Butuh bantuan? Tidak perlu. Semangat Yuan Bao, bertahan. Kita hampir sampai garis finish. Tenang saja mama. Cepat mama, cepat mereka mau menang. Sudah tahu, sudah tahu. Semangat, semangat. Ye mama, kita menang. Yuan Bao hebat. Ruan Xinghe. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Proyek selanjutnya, permainan menghindari kantong pasir keluarga. Ruan Xinghe. Aku lihat bagaimana kamu menghindar. Hati-hati, hati-hati. Oh, terima kasih. Tidak apa-apa. Masuk. Belum istirahat? Masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan.
Aku pijakan untukmu, santai sedikit. jangan. Aku teringat, sepertinya aku masih ada. Rapat yang sangat mendesak harus dihadiri. Kamu tidur dulu ya. Ruan Xinghe. Halo, ini aku. Aku tidak peduli, apapun caranya. Temukan Ruan Xinghe, buat dia percaya. Kamu adalah pria 5 tahun yang lalu. Aku berpura-pura menjadi pria itu dulu. Benar, setelah berhasil, aku beri kamu 500.000. Baik, si tujuh. Sekarang sudah dikonfirmasi. Linyu adalah wanita itu dulu, tapi mengapa? Aku masih secara naluriah menolaknya, malah terhadap. Untuk Ruan Xinghe. Rasanya sangat familiar. Hei, asisten Fang. Suruh sekretaris Ruan masuk. Bos MU, sekretaris Ruan tidak ada. Ada yang mencarinya. 2 orang pergi ke kafe di lantai bawah. Ah, ini pasti ayah Yuan Bao. Aku lagi berharap apa? Maksudmu, kamu adalah pria itu dulu. Ayah Yuan Bao. Iya, selama ini aku terus mencari kalian. Malam itu terlalu gelap, tidak bisa melihat wajah lawan. Tapi rasanya bukan dia. Kalau begitu, coba katakan, baju apa yang aku pakai saat itu? Sudah terlalu lama, aku agak lupa. Apa yang sebenarnya terjadi padamu saat itu? Aku Dirkuni. Bohong, waktu itu kamu jelas-jelas terluka parah. Malam itu memang aku. Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana kamu tahu soal racun itu? Halo, apa? Yuan Bao kenapa? Oke, aku segera ke sana. Catherine, Ruan Xinghe tidak percaya. Bodoh, hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Sudahlah, aku sendiri yang selesaikan. Ini rencana kita tahun ini. Bos MU, Anda baik-baik saja? Rapat hari ini ditunda. Bos MU. Cepat periksa apa yang terjadi dengan Xiaodi di sekolah. Oke, aku segera pergi. Generasi keluarga MU selalu memiliki kebaikan dan kerendahan hati. Kenapa sampai Xiaodi berubah begini? Cepat makan anjing. Cepat makan anjing. Yuan Bao. Kenapa kamu di sini? Halo kakek MU, ibuku sedang berjualan di depan. Aku menunggu di sini. Tidak merepotkan ibu. Anak yang baik dan pintar seperti ini, seandainya jadi cicitku, pasti sangat menyenangkan. Pergi ke supermarket depan, beli camilan yang disukai anak-anak. Ya, Kakek tidak usah repot, Yuan Bao tidak lapar sekarang. tidak apa-apa, anggap saja sebagai hadiah perkenalan dari kakek untuk Yuan Bao. Anjing Kessel ini lucu sekali. Apakah ini anjing liar? Ayah, Pakmu. Oh, Yuan Bao. Kemarilah, lihat apa yang kamu suka makan. kakek tidak perlu repot-repot, kata ibuku. Tidak bol semberenggan mengambil barang orang lain. Ah, tidak apa-apa,
anggap saja membantu kakek makan, ya? Baik, terima kasih kakek. Ayo, cepat lihat apa yang kamu suka makan. Kasus di selatan kota, minggu depan kamu harus menyelesaikannya untukku. Boss Mew, kamu baik-baik saja? Keluar. Kenapa aku tiba-tiba alergi? Apa ini karena berempati dengan Xiaodi lagi? Terima kasih kakek Emu. Tapi bagaimana kakek tahu aku alergi? Cucu kakek, Yansu, dia juga sama sepertimu. Sejak kecil alergi terhadap bulu peach. Paman Emu juga alergi terhadap bulu peach. Dia harus berhati-hati nanti. Kalau tidak, akan merasa tidak nyaman sepertiku. Yuan Bao. Kakek Emu, terima kasih. Sudah membantu menjaga Yuan Bao, kami pergi dulu. Sampai jumpa kakek. Sampai jumpa. Tuan Mora, Tuan Chua sedang menangimu. Baik. Aku tahu. Kakek. Sudah larut, kenapa belum istirahat? Kamu sudah pulang. Sore tadi, aku melihat Xiaodi memukul dan memarahi pelayan. Tidak ada rasa hormat sama sekali, tidak seperti anggota keluarga MU. Mungkin dia belum terbiasa dengan aturan di sini. Sementara saja. Aturan bisa diajarkan. Tapi kebaikan hati adalah bawaan lahir. Oh ya. Sore tadi aku juga bertemu Yuan Bao. Anak itu baik hati dan sopan. Sangat menyenangkan. Benar. Andai dia cicitku, alangkah baiknya. Aku juga berharap dia anakku. Dan Ruan Xinghe. Oh ya, ada satu hal lagi. Kamu tahu tidak, kebetulan sekali. Yuan Bao ternyata sama sepertimu. Juga alergi terhadap peach. Kakek. Bagaimana kau tahu? Aku ingin membelikannya makanan, tapi tak sengaja. Menyentuh buah persik. Awalnya dia bersin-bersin. Si kecil karena alergi. Gatal sampai kedua tangannya menggaruk-garuk. Lucu juga kelakuannya. Kakek. Sore ini di kantor, aku juga alergi. APA, kau juga alergi? Aku kira, aku dan Xiaodi punya koneksi batin. Pangkil orang. Direction Mew. Sore ini, apakah Tuan Xiaodi menyentuh buah persik? Lapor, Tuan Mulia, Tuan Xiao di sore ini hanya bermain game di kamar, tidak menyentuh buah persik. Sore ini, aku dan Yuan Bao alergi bersamaan. Tapi Xiaodi tidak apa-apa. Jangan-jangan orang yang punya koneksi batin denganku adalah Yuan Bao? Aku curiga, rahasia koneksi batin keluarga MU sudah bocor. Seseorang memanfaatkannya untuk memanipulasi kita. Seseorang memanfaatkan. Maksudmu, Lin Yu hanya berpura-pura? Sekarang, belum bisa disimpulkan. Yang paling penting sekarang adalah menyelidiki asal-usul Yuan Bao. Assistant Fang. Ya, how are you anak ini? Untuk tes DNA. Ingat, kali ini harus dipastikan sempurna. Jangan sampai darah keluarga MU. Terbilang SIA. Ya, Direktur MU. Aku segera mengurusnya. Begitu identitas Yuan Bao dikonfirmasi, kita langsung adakan pesta pengakuan. Di pesta itu, akan diumumkan resmi bahwa Yuan Bao adalah pewaris keluarga MU.
Setra bawa orang, tangkap Wancinghi. Dan si imut itu, singkirkan mereka. Mama, aku ingin ikut denganmu. Hari ini di luar terlalu dingin. Yuan Bao di rumah. Tunggu Mama dengan baik, ya? Tidak, Mama, aku ingin ikut denganmu. Baiklah, tapi kau janji tidak boleh lari-lari. Ya, ayo. Terima kasih para tamu yang hadir. Di pesta pengakuan keluarga MU. Direktur MU, Bos MU, ASS menunjukkan. Tuan Xiao di Memang. Putra Boss Mew. Kok bisa gini? Apa aku yang terlalu khawatir? Sekarang aku umumkan secara resmi, cicit keluarga MU. Yaitu penerus masa depan grup MU. Dia bukan cucu keluarga MU. Mama, ini tanda empati? Yuan Bao juga punya loh. Yuan Bao dari lahir. Sudah ada tanda ini tapi anehnya. Kadang muncul, kadang hilang begitu saja rupanya. Ini tanda empati keluarga MU ya? Siapa tahu tanda ini cuma gambar. Kakek Yan Susiao di empatinya sudah kalian verifikasi. Ada bukti DNA juga. Laporan DNA bisa dipalsukan. Jangan asal tuduh. Kakap. Gen empati keluarga MU tidak bisa dibohongi. Kalau kalian bilang sama-sama punya gen empati, mending. Dua anak ini diperiksa lagi. Biar ketahuan mana yang asli. Kakek. Sudah. Kalau kamu bersih, biarkan semua lihat jelas. Siapkan alat, verifikasi di tempat. Aku hanya percaya fakta. Verifikasi dimulai. Sudah, cukup. Yuan Bao. Baik-baik. Keturunan asli keluarga MU adalah Yuan Bao. Direktur MU, Bos MU. Hasil investigasi sudah keluar. Kami temukan Lin Yu menyuap dokter memalsukan laporan DNA. Semua ini Jia Dan Feng Yuan berkomplot. Jihai Taidak. Xiao Di Lo. Penerus keluarga MU. Lin Yu, kamu berani sekali. Begitu menipu keluarga MU. Orang, tangkap dia. Hukum yang setimpal. Orang terkaya Jinghai, keluarga elite. Tapi tetap dikibuli orang kecil seperti kami. Perempuan jahat. Xing He. Maaf, bertahun-tahun ini membuat kalian berdua menderita. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Selamat datang kembali MU Yuan Bao ke keluarga MU.